Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mantan Menteri Kesehatan Pak Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Kita simak videonya. Memutuskan, menetapkan, pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Keputusan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia ini membuat ini menuai kontroversial ya. Salah satu anggota atau wakil ketua Komisi 9 DPR angkat bicara. Kami menyesalkan karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan ID ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya. Persoalan komunikasi yang itu belum terjembatani dan mestinya bisa dicari jalan keluar agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, karena sejauh kalau menyentuh soal substansi yang dilihat dari apa yang dibuat oleh Pak Terawan ya, baik DSA maupun vaksin Nusantara, kami melihat itu bisa dijelaskan sebenarnya. Data-data ilmiahnya, kaidah ilmiah itu bisa dijelaskan. Nah, tapi kan yang menjadi soal adalah ternyata ada jalur komunikasi yang belum terjalin dengan baik, dan kemudian itu menjadi alasan pemecatan karena kalau kita lihat di suratnya kan memang karena Pak Terawan dianggap belum bertemu atau tidak beretika baik, yang menurut kami sekali lagi ini soal komunikasi yang kalau itu dijembatani mestinya pemecatan Pak Terawan ini tidak perlu terjadi. Kabar tentang pemecatan ini pun membuat Wakil Ketua DPR RI angkat bicara. Ya, yang pertama ini menurut saya sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Tetapi saya sudah pelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Setelah saya pelajari, bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran ID. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Menteri Kesehatan dapat memfasilitasi ini kepada pengurus PBID yang baru. Karena saya lihat juga pengurus PBID yang baru itu kemungkinan besar bisa mengakomodir atau kemudian bisa melakukan komunikasi dengan baik, yang kemudian nanti akan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan, oleh Menteri Kesehatan. Kita simak juga tentang apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Terawan ini menurut ID. Kita simak juga. Pertama begini, ini kan pemecatan secara permanen bahasanya begitu ya. Dr. Terawan dari keanggotaan ID ini tentu sangat disayangkan, dan kita juga tentu tidak menginginkan hal ini terjadi karena kita yakin masih ada solusi dan alternatif kebijakan lain yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kedua, memang ada alasan-alasan yang mungkin disampaikan secara sepihak nih oleh ID terkait dengan alasan mereka untuk memberhentikan Dr. Terawan. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat bahwa alasan-alasan itu cukup kuat untuk memberhentikan Dr. Terawan, karena Dr. Terawan ini bukan hanya sekedar dokter biasa, tetapi kalau saya mengatakan beliau adalah dokter yang berprestasi, dokter yang sudah menorehkan berbagai macam katakanlah
jasa di dalam pengembangan dunia kedokteran di Indonesia. Dan beliau ini selain dokter biasa, beliau juga adalah Tentara Nasional Indonesia. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang pangkatnya terakhir itu Mas Timothy bukan Maijen sebetulnya, Letnan Jenderal masalah itu. Sebelum beliau sekarang sudah pensiun. Nah, sebagai seorang tentara yang berpangkat tinggi seperti itu, saya yakin bahwa jiwa nasionalisme Dr. Terawan ini sudah teruji dan cukup sangat teruji. Dan karena itu tentu pengabdian beliau di dunia kedokteran ini dia adalah bagian daripada pengejawantahan atau pembumian nilai-nilai nasionalisme dia di Indonesia. Dan saya termasuk orang yang agak kenal sedikit ya sejak beliau menjadi menteri ini, dan menurut saya Dr. Terawan ini adalah dokter yang bekerja secara profesional. Beliau memang sejauh ini saya kira sangat layak untuk diberi apresiasi. Kalaupun katakanlah misalnya ada beberapa alasan, misalnya disebut praktek DSA yang dipakai Dr. Terawan ini dianggap tidak sesuai prosedur karena belum belum ada standar akademik. Dan katakanlah pengujiannya belum diuji secara ilmiah, tetapi faktanya udah puluhan ribu orang yang menjadi pasien Dr. Terawan yang katakanlah sebagian besar diantaranya merasa bahwa praktek Dr. Terawan tersebut tidak ada masalah, bahkan ada yang sembuh justru dari keluhan-keluhan yang mereka hadapi sebelum dilakukan DSA ini. Itu satu. Kemudian kedua, ada juga alasan yang mengatakan bahwa ini Dr. Terawan membuat vaksin Nusantara, vaksin di mana ini belum dikeluarkan izinnya, tetapi sudah dipromosikan, sudah dikatakanlah diiklankan lah dalam tanda petik seperti itu. Nah, faktanya ini sebetulnya Dr. Terawan sudah berjuang juga habis-habisan bagaimana agar beliau mendapatkan izin itu, tetapi lagi-lagi ini secara politik juga belum menguntungkan kepada Dr. Terawan sehingga izinnya sampai sekarang nggak keluar juga. Bandingkan dengan izin dari vaksin-vaksin luar yang datang ke Indonesia yang kadang-kadang hitungannya dalam 1 minggu sudah keluar izinnya. Dan kita juga terkejut beberapa nama-nama vaksin sudah keluar dan segera begitu. Dibandingkan dengan vaksin Nusantara ini sudah hampir 2 tahun berjuang ya sampai sekarang belum keluar izinnya gitu. Dan sekarang kita sudah menuju endemi, vaksin Nusantara tetap belum bisa dipakai. Nah, kemudian saya termasuk pasien Dr. Terawan, baik DSA maupun vaksin Nusantara itu. Saya sudah di DSA dengan keluarga saya. Saya juga sudah divaksin Nusantara dengan keluarga saya. Merasa tidak ada masalah apa-apa di situ. Saya merasa bahwa confident sekali bahwa menerima vaksin yang disuntikan ke saya oleh Dr. Terawan langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa rasanya saya tidak akan melihat ada masalah di sini ya terkait dengan ini. Maka tentu masyarakat pun mungkin ya sebagian besar bahkan itu akan mempertanyakan ini alasan daripada Dr. Terawan ini diberhentikan secara permanen oleh ID. Ini kan akan menjadi presiden buruk. Mengapa dikatakan menjadi presiden buruk? Karena kalau Dr. Terawan dipecat secara permanen, berarti yang bersangkutan tidak boleh lagi membuka praktek. Kalau yang bersangkutan tidak boleh membuka praktek, sementara dia punya pasien, ya mohon maaf, ini ngantri mas. Setahu saya ngantriannya panjang sekali. Jadi kalau misalnya tidak boleh buka praktek dan antriannya panjang, sementara masyarakat membutuhkan, nanti ujung-ujungnya keputusan dari ID ini tidak diikuti. Kalau tidak diikuti, katakanlah karena masyarakat butuh, bukan karena Terawan bandel, tapi mungkin masyarakatnya butuh, lalu Dr. Terawan tidak bisa membiarkan itu, lalu dia mengobati, karena memang jiwa nasionalisme tinggi. Dia akan mengobati. Apa dampaknya itu, Mas Ale, kalau terus dilanjutkan? Akan mengurangi legitimasi ID. Kalau misalnya putusan ID nggak diikuti, kan berarti kan ID sendiri yang rugi. Artinya lembaga ini ya tidak diikuti. Nah, makanya saya katakan untuk apa kita terburu-buru melakukan pemecatan sementara masih ada solusi dan alternatif jalan lain untuk bicara di antara ID ini. Jadi ini jangan sampai orang melihat bahwa Dr. Terawan dipecatnya itu karena ada faktor-faktor internal di ID yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka ke publik. Yang dibuka-buka tadi itu kan hanya katakanlah yang bisa dijawab lah, gampang menjawab itu. Nah, itu menurut Ketua Komisi 9 DPR RI yang menyatakan mungkin ada 2 kebijakan atau inovasi dari Dr. Terawan yang kontroversial, yaitu mengenai terapi DSA atau cuci otak bagi penderita stroke. Yang kedua, mulai dimunculkannya atau berlanjutnya tentang vaksin
Nusantara. Kita lihat atau kita simak juga tanggapan dari Ketua Ikatan Masyarakat Sehat Indonesia. Bang Saleh tadi sebenarnya mewakili perspektif masyarakat ya. Jadi ada dua perspektif yang ingin saya sampaikan dan ingatkan di dalam forum yang baik pagi hari ini. Pertama ada perspektif masyarakat, jadi benefit dari sebuah layanan praktek kesehatan. Yang kedua dari perspektif organisasi profesi di bidang kesehatan. Nah, kalau saya menjelaskan dari perspektif masyarakat agak panjang sekali, tetapi tadi sudah cukup diwakili oleh Pak Saleh, di mana testimoni kebaikan dan benefit dari sebuah praktek kesehatan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentu bukan Bang Saleh saja, sudah banyak sekali masyarakat pun yang memanfaatkan apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Terawan sebelumnya. Tetapi yang menarik dari perspektif organisasi profesi. Organisasi profesi itu tunduk pada undang-undang. Kalau kedokteran itu ada undang-undang praktek kedokteran, dan rumpun kesehatan yang lain ada undang-undang tenaga kesehatan, terutama nomor 34 tahun 2014 ya. Jadi undang-undang nomor 36 tahun 2014 maksud saya tentang tenaga kesehatan. Semua profesi di bidang kesehatan itu kurang lebih itu ada 16 organisasi pokok, ada 23 organisasi profesi turunan, banyak sekali. Tetapi tipikalnya hampir sama, bahwa organisasi profesi itu fokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, pengetahuan yang up to date, tetapi juga ada penjaminan terhadap keamanan mutu dan juga keselamatan pasien. Nah, yang ketiga menyangkut adalah kedisiplinan, etik, dan juga kinerja profesi secara profesional. Nah, pada konteks ini, kalau kami melihat dan mengamati perjalanan ID tentang Dr. Terawan ini sudah cukup lama. Rasanya di tahun 2015 itu pernah ada RDP di DPR RI oleh MKEK ID dan menjelaskan bagaimana proses DSA yang sudah berlangsung sejak 2013 kalau nggak salah ya. Bahkan saya pribadi pernah terlibat dalam perencanaan Cerebrovascular Center di RSPAD. Itu sekitar tahun 2012-2013 dan di penghujung pemerintahan Pak SBY dulu. Nah, ini kan proses yang sudah cukup panjang dalam konteks rapat secara etik dan juga kolegium secara kompetensi keilmuan di organisasi profesi, sehingga patut diurai dalam sebuah forum ilmiah. Dan juga itulah yang sering disampaikan oleh ID melalui media, bahwa sudah ada komunikasi untuk membuka ini, membedahnya dari perspektif ilmiah, persis seperti yang disampaikan Pak Saleh tadi. Tetapi kan ID melihat ini kan sesuatu yang tanda kutip tidak berjalan dengan baik dalam forum ilmiah di internal. Karena kenapa? Di dalam ini kan kita mengetahui bahwa puluhan ribu organisasi yang seprofesi para dokter-dokter itu, yang muda, yang senior, yang guru besar, itu semua ada di bawah naungan ini. Jadi bukan dari perspektif personal. Dan itu juga yang terjadi di organisasi profesi bidang kesehatan yang lain. Nah, di tahun 2020 sebenarnya ini yang menarik. Nah, di tahun 2020 dan 2021, walaupun sebenarnya di 2020, di bawah Menteri Pak Terawan sendiri ya, waktu itu beliau masih menjadi Menteri, itu kan dilakukan pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia dan juga tenaga kesehatan yang lain berproses Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Tapi dilalah yang sudah dilantik itu adalah Konsil Kedokteran, KKI. Nah, begitu KKI dilantik, kemudian ada protes dari ID, ada polemik secara internal, KTKI berhenti berproses. Dan artinya organisasi profesi yang lain menjadikan kasus ID ini sebagai presiden. Artinya kuat di ID atau lemahnya di ID atau baiknya hubungan ID dengan pemerintah dan sebaliknya menjadi acuan untuk organisasi kesehatan yang lain. Dan akhirnya KTKI itu tertahan sementara ID yang sudah dilantik. Terlepas dari substansi polemiknya, terlepas dari kisahnya, tetapi bahwa organisasi profesi itu biasanya tidak serta-merta. Panjang proses yang berkaitan dengan etik medis, panjang yang berkaitan dengan substansi keilmuan, dan juga ada bidang. Di bawah ID itu kan ada organisasi mulai dari PDUI yang sifatnya dokter umum, sampai ada yang spesialis dan subspesialis, dan itu semua tentu akan disesuaikan.
dengan rumpun keilmuan di mana keilmuan Pak Terawan diuji dan juga dipresentasikan, digelar untuk kebaikan masyarakat juga. Itu yang dilihat dari perspektif organisasi profesi, sehingga dari sisi kita saat ini, di sisi lain kita juga harus husnuzon dua-duanya. Ada proses yang sudah berjalan, tapi saya pikir tepat kalau DPR RI melalui Komisi 9 itu memfasilitasi komunikasi, tetapi tidak langsung menjas seperti Bang Saleh tadi, tidak langsung menyimpulkan dan menjas keberpihakan, apalagi ini masuk ke ranah perspektif politik, begitu. Demikian Sobat Kopastus, jadi pemecatan Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ini sangat kontroversial ya. Dari MKEK atau Majelis Etik Kedokteran ini tentunya sudah melewati prosedur, kemudian melewati proses meneliti dan sebagainya, sehingga memutuskan lewat PPID untuk memecat Dr. Terawan ini. Dua isu utama yang mungkin membuat Dr. Terawan dipecat yaitu dimungkinkan adalah adanya inovasi tentang DSA atau Digital Subtraction Angiography, yaitu terapi tentang penderita stroke. Yang kedua yaitu tentang penggagasan vaksin Nusantara COVID-19. Ini yang mungkin yang memicu pemecatan Dr. Terawan. Namun dari pengamat kesehatan menyampaikan bahwa mekanisme ID tentu sudah melalui proses yang panjang dari tahun 2015 atau ada yang menyampaikan tahun 2012 sampai sekarang akhirnya Dr. Terawan diputuskan dipecat. Meskipun dari masyarakat mungkin banyak yang sudah merasakan kedinginan tangan dari Dr. Terawan, namun akhirnya keputusan ID memecat Dr. Terawan tidak dapat ditangguhkan lagi. Dari fraksi Komisi 9 dan Wakil Ketua DPR RI bahkan sampai menyatakan keputusan pemecatan ini tidak sah dan meminta Menteri Kesehatan untuk meneliti atau memfasilitasi tentang pemecatan ini dengan ID. Kita lihat apakah Menteri Kesehatan akan merespon permintaan dari Wakil Ketua DPR RI ini, kita belum tahu. Dan apakah pemecatan Dr. Terawan ini ada unsur-unsur dibalik ke itu, atau mungkin yang disampaikan oleh Ketua Komisi 9 tadi tentang adanya hal-hal dibalik alasan itu yang membuat ID akhirnya memecat Dr. Terawan, kita semua belum tahu juga. Kita nantikan proses atau perkembangan kasus ini. Apakah memang nanti Dr. Terawan akan dipertemukan dengan ID atau bagaimana, atau tetap ID tetap kekeh pada keputusan untuk memecat Dr. Terawan? Kita simak lagi nanti. Oke. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.